Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sriwalanti dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh Ibu Herianti MPD. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang kognisi dalam konseling. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari kognisi. Pengertian dari kognisi yaitu merupakan bagian intelek yang merujuk pada penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingatan, penghayatan atau penciptaan, pengambilan keputusan, dan penalaran. Kognisi ini merupakan faktor penting dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku. Maka konselor akan terbantu apabila memahami kognisi dan dinamika dasarnya. Terus, di sini asumsi-asumsi yang salah. Yang di dalam kognisi, dalam konseling yaitu asumsi kognitif, yang dimana dibuat oleh orang untuk mengendalikan dan membuat pesan mengenai hidupnya. Tanpa asumsi kognitif, tiap rangsangan yang masuk dalam kesadaran akan menjadi kesan yang tidak diketahui dan akan membuat kecemasan besar. Asumsi kognitif dapat berupa pernyataan benar atau salah, dan dapat sesuai atau bertentangan. Nah, dari perkembangannya, proses pembelajaran asumsi salah ini diperoleh melalui 5 cara. Yang pertama, melalui pengalaman langsung. Yang kedua, melalui terjadi dengan kejadian seolah-olah mengalami sendiri. Yang ketiga, pengajaran langsung. Yang keempat, logika simbolik. Dan yang kelima ialah konstruksi hubungan sebab akibat. Nah, dari melalui pengalaman langsung, pengalaman tertentu yang sering dialami seorang dalam waktu tertentu dapat memberikan kesan tertentu yang kemudian membentuk asumsi yang salah. Terus terjadi dengan kejadian seolah-olah mengalami sendiri. Nah, orang-orang yang mengalami kejadian yang dipersepsi salah seolah-olah mengalaminya sendiri dapat berkembang menjadi asumsi yang salah. Terus yang ketiga yaitu pengajaran langsung. Pengajaran kurang memadai yang diperoleh seseorang dari orang lain dapat berkembang menjadi asumsi salah. Terus logika simbolik. Nah, perilaku dalam peristiwa tertentu sering dijadikan sebagai simbol yang logis dalam peristiwa lain. Yang terakhir yaitu konstruksi hubungan sebab akibat. Asumsi salah dapat timbul karena kesalahan dalam membangun hubungan sebab akibat. Nah, terus di dalam asumsi yang salah ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama yaitu dimensi waktu. Yang kedua, pola-pola asumsi yang salah. Yang ketiga, hal yang mendasari kekurangan. Dan yang keempat ialah asumsi yang berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, di sini asumsi yang salah sulit sekali diubah karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama karena dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi. Yang kedua, telah ada sejak kanak-kanak. Dan yang ketiga, sudah merupakan bagian integral dengan kepribadian seseorang. Selanjutnya, orang yang menghabiskan waktu 1/4 abad atau lebih sulit karena harus mengubah pemahaman selama itu. Nah, di dalam asumsi salah cenderung selalu akan dipelihara dan menolak perubahan, karena mereka beranggapan telah terbukti benar dalam hidupnya. Ada 6 cara orang memelihara asumsi salah untuk dianggap benar. Yang pertama, tidak memberikan perhatian dengan selektif. Kedua, memberikan perhatian secara selektif. Yang ketiga, penghargaan yang dibuat-buat. Yang keempat, meminta umpan balik. Yang kelima, penguatan sebentar. Yang keenam, disonansi kognitif. Nah, dari asumsi salah ini ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan konselor, di antaranya kesabaran. Jadi konselor itu harus mempunyai kesabaran yang baik dalam menangani klien dalam kasus asumsi yang salah. Yang kedua, reaksi yang membantu, yang dimana konselor hendaknya menunjukkan reaksi yang sedemikian rupa agar dapat membantu klien. Yang ketiga, emosi. Konselor harus memahami bahwa walaupun kaitannya dengan kognisi, akan tetap tidak boleh mengabaikan keterkaitan dengan faktor emosional. Terus asumsi yang tidak disadari. Terus validitas, berbagi asumsi, menyembunyikan asumsi,
menghilangkan asumsi, melibatkan konselor dalam masalah, terus membuktikan asumsi salah, dan kenyataan yang baru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.